Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 159 Identitas Dokter Hantu. Dia baru saja ingin mengikuti di belakang ketika dia melihat Leng Xuang tiba-tiba menghalangi jalannya di depannya. Yang mulia Pangeran Ketiga, kediaman Feng masih memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan hari ini dan mungkin tidak nyaman bagi kami untuk menjamu Anda hari ini. Mungkin Anda juga harus pergi. Setelah melirik Murong Yixuan sekali lagi, Leng Xuang melangkah pergi mengikuti Feng Jiu ke dalam istana, tidak lagi memperhatikan Pangeran Ketiga yang berdiri tercengang di sana. Sebaliknya, 8 pengawal Feng memperhatikan dengan penuh minat. Karena menurut pengetahuan mereka, Murong Yixuan ini adalah tunangan nona muda mereka dan dari apa yang mereka lihat di depan mata mereka, mereka semua menduga bahwa hal itu mungkin tidak akan terjadi dalam waktu lama. Kalian yang ada di sana, kemarilah dan buang mayat ini. Salah seorang pengawal Feng memerintahkan beberapa pengawal biasa di samping untuk membersihkan tempat itu sebelum melangkah lebar-lebar ke dalam. Yixuan. Murong Bo yang sudah berada di kereta kekaisarannya memanggil. Ayah. Murong Yixuan datang ke hadapan ayahnya, menundukkan matanya saat ia berbicara kepada penguasa itu. Kembalilah ke istana bersamaku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kata Murong Bo sambil menatap putranya yang paling luar biasa, dia yakin kultivasi putranya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri dan karena itu, dia selalu menaruh harapan besar pada Murong Yixuan sejak usia sangat muda. Ya, ayah. Murong Yixuan menjawab dan segera membalikkan tubuhnya ke atas kudanya. Ia melirik ke arah kediaman Feng sekali lagi sebelum ia pergi mengikuti kereta kekaisaran. Di kediaman Feng. Patriark tua bersama Feng Jiu dan Guan Xilin berada di kamar Feng Xiao dan pada saat itu, setelah tabib setengah baya itu memeriksa denyut nadi Feng Xiao, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, Tuan tua, nona muda, Tuan telah menderita pukulan yang terlalu keras dan keterampilan saya tidak memadai. Saya khawatir saya tidak dapat melakukan apapun. Mendengar itu, alis sang leluhur tua berkerut rapat, wajahnya menjadi gelap dan kekhawatiran di matanya tidak salah lagi. Keluarlah terlebih dulu. Feng Jiu memberi isyarat, meminta sang tabib untuk keluar dari ruangan. Baik, nona muda. Tabib setengah baya itu mendesah dalam hati, membungkukkan badan untuk pamit sebelum keluar. Kakek, kau tidak perlu khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Feng Jiu berkata dengan nada menenangkan sambil berdiri di samping patriark tua. Ia kemudian duduk di samping tempat tidur dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Feng Xiao untuk memeriksa denyut nadinya. Feng kecil, kamu. Patriark tua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat gerakan tangannya yang tampak familiar dan berpengalaman. Mengingat bahwa dialah yang merawat kondisinya beberapa hari terakhir, hati patriark tua tiba-tiba dipenuhi kecurigaan. Setelah memeriksa denyut nadi Feng Xiao, Feng Jiu membuka susunan jarum peraknya lalu menoleh ke arah patriark tua dengan senyum di wajahnya sebelum bertanya, aku yakin kakek pernah mendengar tentang dokter hantu. Sudah. Konon katanya, bahkan jika seseorang sudah menginjakkan satu kaki di pintu neraka, dokter hantu masih bisa menyelamatkannya. Suara patriark tua berhenti sejenak. Seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya kemudian melebar karena tidak percaya dan terkejut saat dia berkata hampir seperti berbisik, Feng kecil, kamu. Maksudmu? Tepat seperti yang dipikirkan kakek. Feng Jiu memberitahu kakeknya sambil mengedipkan mata. Rahasiakan saja. Mata sang leluhur tua masih terbelalak karena keheranan, hatinya dipenuhi rasa senang sekaligus terkejut, menganggap semua yang didengarnya tidak terbayangkan dan terlalu sulit dipercaya. Dokter hantu. Cucu perempuannya sendiri adalah dokter hantu yang misterius dan disegani. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini benar-benar nyata? Xilin, apakah yang dikatakannya itu benar? Patriark tua itu bergeser untuk berdiri di samping Guan Xilin, dan meraih lengan pemuda itu untuk bertanya. Hehe, kakek, itu benar. Ayo, aku akan membantumu duduk di sana dulu sementara aku menceritakan semuanya. Guan Xilin berkata sambil menyeringai, sambil membantu patriark tua untuk duduk di samping meja di bagian lain ruangan sebelum dia menceritakan semuanya kepada lelaki tua itu. Sementara itu, di dalam ruangan, Feng Jiu mulai menggunakan jarum peraknya untuk mengobati kondisi ayahnya. Hanya beberapa menit kemudian Feng Jiu menyimpan barang-barangnya dan berjalan keluar ke bagian luar ruangan ketika dia melihat patriark tua menatapnya dengan mata berbinar. Mata dari tatapan itu tampak seperti dua artefak ajaib yang bersinar yang membuat rambutnya berdiri. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Feng kecil, kau benar-benar terlalu menyembunyikan informasi dari kakekmu. Haha, aku hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu itu saja. Dia tertawa sedikit malu, karena sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menceritakannya kepada mereka.